Halo semuanya, pernahkah kamu sadar citra sebuah perusahaan bisa rusak hanya karena satu isu kecil yang viral di media sosial? Saat hal itu terjadi, perusahaan harus punya strategi komunikasi yang cepat dan tepat agar kepercayaan publik tetap terjaga. Disinilah peran public relation berfungsi untuk menjaga citra sekaligus membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Public relation bukan sekadar menyebarkan informasi, tapi juga membangun kepercayaan dan citra positif yang mendukung keberlangsungan organisasi. Public relation itu intinya tentang bagaimana sebuah organisasi atau individu membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan publiknya. Publik di sini bisa bermacam-macam, contohnya seperti pelanggan, karyawan, media, pemerintah, atau masyarakat umum. Melalui kegiatan komunikasi yang terencana, PR membantu membangun citra positif, kepercayaan, dan dukungan publik terhadap organisasi. Menurut Kutlib dan kawan-kawan, public relations adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun serta mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya, yaitu pihak-pihak yang bisa mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Melalui proses komunikasi yang terencana, PR berusaha menumbuhkan rasa saling pengertian dan kepercayaan, sehingga terjalin hubungan positif baik di dalam organisasi maupun dengan masyarakat luas. Secara umum, PR merupakan fungsi yang dijalankan secara berkesinambungan dan direncanakan dengan matang. Tujuan utamanya adalah menciptakan, memelihara, dan meningkatkan citra positif, kepercayaan, serta hubungan yang harmonis dengan publik. Public relations memiliki dua peran utama, yaitu peran teknis dan peran manajerial. Peran teknis atau tactical role dijalankan oleh seorang communication technician yang berfokus pada keterampilan komunikasi. Contohnya menulis dan mengedit berita, membuat newsletter, hingga menyusun press release. Sementara itu, peran manajerial atau strategic role mencakup tanggung jawab yang lebih luas. Dalam peran ini, PR dapat bertindak sebagai expert prescriber, yaitu konsultan yang mengidentifikasi masalah, merancang program, dan memastikan penerapannya berjalan efektif. PR juga berperan sebagai communication facilitator yang menjadi perantara atau mediator yang menjaga komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. Selain itu, PR juga berfungsi sebagai problem solver yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendefinisikan dan menyelesaikan masalah secara strategis. Dalam menjalankan fungsinya, public relation punya program kerja yang disusun secara terencana dan berkesinambungan. Setiap kegiatan PR nggak bisa dilakukan asal jalan, tapi perlu dirancang melalui beberapa tahapan agar hasilnya benar-benar efektif. Nah, tahapan ini dimulai dari riset, lalu berlanjut ke strategi, taktik, dan akhirnya evaluasi. Tahapan pertama dimulai dari riset. Di sini, PR berusaha memahami situasi dengan menganalisis peluang maupun hambatan yang mungkin muncul. Melalui analisis situasi, PR bisa mengenali isu atau potensi krisis sejak dini, sebelum permasalahan berkembang lebih besar. Selain itu, PR juga perlu melakukan analisis terhadap organisasi sendiri. Misalnya, dengan melihat kekuatan, kelemahan, dan posisi organisasi di mata publik. Dari sini, PR bisa tahu bagaimana reputasi organisasi dan seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadapnya. Setelah memahami kondisi lewat riset, PR masuk ke tahap strategi. Di bagian ini, PR menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Misalnya, apakah ingin membangun reputasi, memperkuat hubungan dengan publik, atau mendorong dukungan terhadap program tertentu. Strategi juga mencakup bagaimana organisasi akan merespons berbagai situasi. Misalnya, apakah dengan pendekatan proaktif seperti mengadakan kegiatan CSR atau event publik,
atau reaktif ketika harus menghadapi isu dan krisis yang muncul. Kalau strategi sudah matang, barulah PR menentukan taktik. Tahap ini berfokus pada cara menjalankan strategi di lapangan. Misalnya, PR bisa menggunakan komunikasi langsung seperti acara tatap muka, media milik sendiri seperti website dan buletin, atau bekerja sama dengan media massa agar pesan organisasi lebih luas dan tersebar. Semua kegiatan ini perlu disusun dengan perencanaan waktu dan anggaran yang realistis, supaya pelaksanaannya tetap efektif. Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana strategi dan taktik yang dijalankan berhasil mencapai tujuan. PR akan menilai baik dari sisi hasil yang bisa diukur secara langsung maupun dampaknya terhadap pemahaman, penerimaan, dan tindakan publik terhadap organisasi. Dengan menjalankan keempat tahap ini secara sistematis, PR bisa memastikan setiap langkah komunikasi yang dilakukan tidak hanya reaktif terhadap masalah, tapi juga proaktif dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan dengan publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan program kerja public relation tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, baik dari dalam organisasi maupun dari faktor eksternal. Pertama, hambatan struktural dan posisi organisasi. PR kadang masih ditempatkan hanya sebagai pelaksana teknis, bukan bagian dari manajemen strategis. Akibatnya, ruang gerak dan anggaran PR jadi terbatas, apalagi jika posisinya berada di bawah departemen lain seperti pemasaran atau hukum. Kedua, hambatan kompetensi dan persepsi. Masih ada praktisi PR yang masih belum memahami peran strategis komunikasi. Sementara, banyak organisasi juga menganggap PR hanya sebatas publisitas atau promosi. Pandangan seperti itu membuat fungsi PR kurang maksimal dalam membangun hubungan jangka panjang dengan publik. Terakhir, hambatan komunikasi internal. Jalur komunikasi yang panjang, birokratis, atau sikap pimpinan yang kurang terbuka bisa memperlambat arus informasi dan menghambat kerjasama antar bagian. Karena itu, penting bagi organisasi untuk menempatkan PR pada posisi yang strategis, memperkuat kompetensi komunikasinya, dan membangun budaya komunikasi yang terbuka di lingkungan internal. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, public relation perlu membangun strategi komunikasi yang mampu menciptakan hubungan dua arah yang seimbang antara organisasi dan publiknya. Tujuan utamanya adalah memastikan arus informasi berjalan terbuka, jujur, dan saling memahami. Dalam hubungan internal, PR berfokus pada halayak di dalam organisasi seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham. Komunikasi yang baik di lingkungan kerja membantu membangun suasana yang harmonis dan rasa memiliki terhadap organisasi. Bentuk relasi internal ini mencakup employer relations, human relations, labor relations, hingga stakeholder relations, di mana komunikasi langsung antar individu menjadi cara paling efektif untuk menjaga keterbukaan dan kepercayaan. Sementara dalam hubungan eksternal, PR berinteraksi dengan publik luar organisasi, seperti media, komunitas, pemerintah, dan konsumen. Komunikasi eksternal harus informatif sekaligus persuasif, disampaikan secara jujur, akurat, dan berdasarkan fakta agar citra organisasi tetap positif di mata publik. Baik di internal maupun eksternal, kunci dari hubungan dua arah yang sehat adalah kepercayaan. Karena itu, PR perlu menjunjung sikap jujur, transparan, dan objektif, serta membangun rasa saling pengertian dan itikat baik, agar komunikasi yang terjalin benar-benar membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Setelah hubungan dua arah terbangun, langkah berikutnya adalah penerapan kerja public relations itu sendiri. Dalam praktiknya,
PR nggak hanya berfokus pada komunikasi semata, tapi juga harus berlandaskan pada falsafah yang menghargai martabat manusia. Artinya, setiap kegiatan PR harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan integritas pribadi yang tinggi. Seorang praktisi PR harus mampu mengamati dan menganalisis persoalan dengan cermat, lalu menyusun rencana dan melaksanakannya secara terarah. Selain itu, kemampuan menjalin hubungan dan menumbuhkan rasa saling percaya menjadi kunci penting dalam keberhasilan program PR. Dan yang tak kalah penting, seorang PR harus memiliki kepribadian yang utuh, jujur, dan kredibel, karena kepercayaan publik hanya bisa tumbuh dari sikap yang transparan dan konsisten. Untuk membangun kepercayaan publik itu memang membutuhkan waktu yang lama, dan bisa hilang dalam sekejap kalau organisasi nggak jaga keterbukaan dan konsistensinya. Karena itu, setiap tindakan komunikasi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Dalam praktik komunikasi, salah satu teknik penting yang digunakan oleh public relation adalah media relation. Media relation berarti membangun dan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan media massa, wartawan atau pers, dengan tujuan menciptakan publisitas positif dan memperkuat citra organisasi di mata publik. Melalui media, pesan organisasi bisa menjangkau khalayak luas secara cepat dan efektif. Aktivitas utama dalam media relation bisa berupa press conference, press briefing, press release, special event, hingga press launching. Tapi, kemampuan membangun komunikasi dua arah dan menjaga citra positif itu baru benar-benar diuji ketika sebuah organisasi menghadapi krisis. Dalam situasi seperti ini, kecepatan transparansi dan empati menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik. Contohnya bisa dilihat dari kasus yang menimpa Pertamina di awal tahun 2025. Saat itu, perusahaan menghadapi krisis reputasi besar akibat dugaan pengoplosan bahan bakar Pertalite menjadi Pertamax. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan beberapa pejabat tinggi Pertamina sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Publik merasa tertipu karena membayar lebih mahal untuk kualitas bahan bakar yang tidak sesuai. Media sosial Pertamina dibanjiri hujatan, tagar seperti Pertamax oplosan dan boikot Pertamina menjadi viral, dan banyak konsumen beralih ke SPBU swasta. Meskipun Pertamina sempat memberikan klarifikasi, respons publik tetap negatif. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa dalam krisis, peran PR itu bukan cuma soal menyampaikan klarifikasi, tetapi juga bagaimana mengelola persepsi publik, menunjukkan empati, dan membangun kepercayaan yang sempat runtuh. Karena pada akhirnya, citra positif yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hilang hanya dalam hitungan hari kalau komunikasi krisis tidak dijalankan dengan bijak. Nah, dari kasus ini, ada beberapa hal menarik untuk didiskusikan lebih dalam, yaitu, apa sih langkah pertama yang seharusnya dilakukan tim PR Pertamina saat krisis tersebut mencuat? Menurut kamu, apakah klarifikasi yang dilakukan Pertamina sudah cukup memenuhi prinsip komunikasi dua arah? Bagaimana peran media relation bisa membantu meredam kemarahan publik dalam kasus ini? Kalau kamu jadi communication facilitator di Pertamina, strategi komunikasi apa yang bakal kamu prioritaskan? Dan yang paling penting, apa pelajaran utama dari kasus ini tentang peran manajerial PR dalam pengambilan keputusan strategis? Dari semua pembahasan tadi, bisa dibilang PR adalah jantung komunikasi organisasi. Ia menghubungkan strategi dengan empati, rencana dengan realitas, dan kepentingan organisasi dengan kebutuhan publik. Tantangannya memang besar, tapi ketika dijalankan dengan transparansi, tanggung jawab, dan kesadaran etis, PR bisa jadi kekuatan yang menjaga reputasi sekaligus membangun hubungan yang berkelanjutan.
Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa. Created using Powtoon.